Selamat siang God Lovers, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan pada setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini saya akan mengajak God Lovers semua untuk mengikuti bincang-bincang saya dengan seorang penginjil senior dan juga merupakan seorang petobat. Bagaimana seorang yang sangat ketat dalam didikan dalam kepercayaan yang lama bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Diaspora TV, Ibu Yusnita Tanjung. Selamat siang Bu Yusnita. Selamat siang. Apa kabar Bu? Puji Tuhan, baik. Ya, terima kasih Bu sudah datang di Diaspora TV. Dan sebelum kita banyak berbincang-bincang tentang kisah perjalanan Ibu dalam mengiring Yesus dan kisah pelayanan Ibu yang luar biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah henti-hentinya kami terima hingga siang ini. Tuhan Yesus, di hadapan kami, di tengah-tengah kami ada hamba-Mu Ibu Yusnita Tanjung yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa, berkatilah talk show kami pada hari ini agar apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan di luar sana. Tuhan Yesus, Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. God Lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu untuk nge-like video ini dan memberikan komentar. Ya, mungkin God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami di kolom komentar di bawah video ini dan kami sangat senang tentunya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang di channel kami dan silakan ditonton dan dinikmati setiap video yang kami sajikan di channel ini. Dan seperti biasa kami ingatkan Anda untuk pastikan diri Anda sudah mensubscribe. Dan yang paling penting, bel notifikasi tolong diaktifkan, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik, langsung ke narasumber kita, Ibu Yusnita Tanjung. Bu Yusnita, Ibu lahir dari keluarga asli Minangkabau ya? Iya. Padang? Padang Panjang. Padang Panjang tepatnya ya. Nah, seperti apa keluarga Ibu dan bagaimana Ibu melewati masa kecil Ibu? Bisa cerita Bu? Iya, sebagaimana biasanya keluarga yang kita temui. Tetapi ada yang agak istimewa saja sedikit begitu ya. Antara hubungan keluarga ayah dan anak-anak itu kurang harmonis. Kurang harmonis. Karena di agama Ibu yang lama itu untuk nikah lagi, kawin cerai hal biasa toh. Nah itu yang membuat masalah sebenarnya di rumah tangga. Ibu saya, mama saya nggak bisa terima. Tetapi itu kan tuntutan agama ya. Itu nggak haram, boleh. Tetapi saya lihat ibu saya kok tersiksa. Dengan melihat ibu tersiksa, kami pun jadi tersiksa. 5 saya bersaudara, 1 yang paling tua itu laki-laki, 4 perempuan. Jadi intinya kurang harmonis. Ibu anak keberapa? Kurang sukacita. Anak yang keempat. Keempat. Kalau boleh tahu ayah dan ibu kerjanya apa Bu? Ayah saya itu juragan sapi ya. Jadi cukuplah dikenal di Padang Panjang itu. Dan tambahan kerjaannya itu selain guru silat, dia juga paranormal gitu. Kalau ibu saya ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga. Bisa cerita pendidikan Ibu seperti apa Bu? Ya kami lebih cenderung ya ke agama ya. Sekolah agama ya. Agama otomatis di situ. Karena ayah ini 2 bersaudara. Dia itu kurang mendorong kami untuk pendidikan sekuler ini. Lebih bagus. Kenapa? Dia berpikir seperti apa yang dia alami. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Yang penting cari uang. Karena dia 2 orang bersaudara ini, ayahnya itu termasuk orang boleh dikatakan mungkin 7 turunan nggak habis kali ya dia punya itu.
dia punya warisan-warisan itu gitu. Tapi karena kita juga kan pengen dong belajar gitu. Jadi waktu ibu saya ada di Kota Padang, ayah saya di Padang Panjang, karena ibu saya ini tidak bisa tahan dingin, dia ada di Kota Padang. Jadi itulah sebabnya saya itu dan kakak-kakak itu cari jalan-jalan sendiri begitu. Nah, dan saya tahun 70 sama ibu saya sudah ke Jakarta. Karena kakak saya 2 orang perempuan itu lari dari keluarga ke Jakarta. Kenapa? Karena nggak tahan dengan ayah ini. Ayah ini jarang pulang. Kalau dia pulang itu kita ini harus mengikuti apa yang ayah mau, apa yang ayah inginkan. Nah, misalnya saja ya, kita kan disuruhlah mengambil sesuatu gitu. Itu aja hal yang kecil ini. Terlambat gitu sedikit saja gitu. Mungkin kita ke kamar mandi dulu sebentar gitu kan, dia suruh ngambil gelas ke dapur gitu, kita pengen pipis dulu, hanya gara-gara itu kan itu bukan alasan, itu benar kebutuhan kita yang mendesak sekali. Ayah nggak bisa terima, itu kalau mukul, nendang, nginjak apa, itu hal biasa lah di keluarga seperti itu. Jadi kakak saya yang laki-laki juga akhirnya lari juga dari rumah. Jadi kakak saya yang perempuan di atas saya 2 orang itu ke Jakarta. Itu tahun 66 kalau nggak salah ya, gitu. Jadi tinggal kami dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak yang laki-laki. Tetap bagaimana ya rasa keharmonisan itu tidak ada, sukacita tidak ada. Pengen itu kan pengen keluar dari zona itu. Bagaimana caranya? Sedangkan ayah ini dia kita bergerak aja barangkali dia tahu ya karena dia paranormal itu gitu. Itu dialami. Nah, kenapa ke Jakarta? Jadi satu kali saya dengar pertengkaran ibu dan ayah begitu tinggi sekali. Akhirnya ibu bilang udah kita tinggalkan Padang. Kemana Bu? Ke Jakarta. Nyusul kakak yang itu gitu. Oh kita girang sekali, sukacita sekali, terlepaskan dari keluarga yang seperti itu. Saya sebenarnya dari 5 bersaudara saya tamat Al-Quran. Saya tamat Al-Quran tetapi ada yang kosong di hati itu kan. Kok saya udah gini, kok keadaan masih begini, hati penuh kepahitan, kebencian, dendam itu loh. Saya punya Sama dendam ayah terutama. sama ayah luar biasa. Bayangkan aja saya yang tamat Al-Quran itu, yang rajin sholat. Saya bisa waktu sholat saya sujud itu, yang saya minta justru, ya Allah kalau ada truk lewat apa, tabrak ayah saya ini. Nah itulah tingkat kepahitan yang dihadirkan oleh ayah ini. Sehingga menggugurkan semua iman kita gitu. Nah itu waktu ibu ke Jakarta kita girang sekali. Enggak sama ayah kan gitu. Enggak, kita bertiga aja gitu. Tapi saya lihat ibu saya itu kok dia ada sedih, ada apa ya mungkin dia mau berpisah dengan suaminya. Biar bagaimanapun ibu saya adalah ibu yang terbaik bagi saya. Karena ibu ini walaupun diperlakukan ayah seperti itu, kalau dihitung-hitung dengan yang terakhir ini lah, ayah itu punya istri 16 gitu. 16 istrinya. Ibu saya istri keempat. Nah ibu saya bisa bertahan tuh sampai yang ke-15 ini. Bisa bertahan karena dia sangat mencintai suaminya itu. Banyak ya sekarang kita ibu-ibu jarang melayani suami seperti itu. Dengan kondisi yang seperti itu. Dia tetap makan ayah, dia yang menyiapkan. Biar juga ada yang bantu di rumah, tidak, tangannya sendiri. Kok semuanya kita melihat figur ibu ini sempurna. Tapi kenapa ya nggak bahagia? Dia punya agama itu. Waktu sampai ke Jakarta, kita sampai waktu itu kira-kira hari Sabtu waktu itu ya, tahun 70 itu bulan Januari. Terus ibu bilang, bagaimana kalian bertemu? Kita sukacita. Temu kakak perempuan tanpa ayah kan, bisa duduk sembarangan. Kalau mau naruh gelas juga sembarangan boleh gitu kan. Kalau ada ayah kan nggak bisa gitu. Sudah kira-kira hari ke-6 atau hari ke-6 di Jakarta.
ditinggal pas di di Jalan Haji Nawawi. Kita tinggal di situ di Jakarta Selatan dekat Pondok Indah di situ. Nah, waktu itu ibu bilang, ayo kita sholat sama-sama maghrib, sholat maghrib itu. Jadi kami sholat sama-sama. Setelah itu biasa mau maghrib kan mau isya nih, mau ke jam 7 kan. Kita makan malam dulu. Jadi waktu siapin makanan itu, karena ini hal yang paling berkesan bagi saya. Yang gak bisa saya lupakan. Waktu itu ibu bilang, Yusnita kamu kesini. Ibu tinggal satu-satunya yang pakai makanah itu. Kan kami sholat bersama. Dia pakai atribut sholat. Dia zikir mungkin. Tiba-tiba saya mau keluar, dia panggil kakak-kakakmu gitu. Saya bilang, kenapa Bu? Enggak, panggil aja. Nah, ngumpul kita. Terus tiba-tiba ibu ini dia batuk-batuk. Dia buka makanannya gitu. Dia buka, tiba-tiba dia muntah darah gitu. Dia muntah darah seperti daging-daging kecil begitu keluar. Terus ibu saya sampai dia lap sama makanannya itu. Oh, darah itu. Saya masih ingat pesan dari ibu ini. Ingat ya kalian berempat anak perempuan ibu. Jangan pernah kalian menikah dengan orang seperti ayah kalian. Terus kita agak terhenti juga, kenapa kok sampai kayak gitu. Tapi melihat ibu ini, saya hanya melihat kakak saya berteriak, ayo ke dokter, ke rumah sakit. Ibu saya bilang, nggak usah. Dia ambil itu, nggak usah. Ingat pesan ibu, ingat ya. Begitu dia bilang itu terakhir, terus dia tersungkur. Setelah datang bidan dipanggil, mantri waktu itu ya, ibu saya meninggal. Itu membuat pukulan sangat berat bagi saya. Karena saya baru sampai di Jakarta. Gimana kalau ayah jemput? Ketakutan itu luar biasa. Gimana nanti kalau ayah jemput? Kemudian saya sama adik saya yang sama-sama dari Padang itu, namanya Nelly, sekarang tinggal di Surabaya itu, sering kami ingin bunuh diri itu, menghadapi ya ketakutan yang kalau dulu kita dipukul ada ibu yang membela kan, sekarang kan nggak ada. Nah, akhirnya putuskan kita minta, ya Allah supaya ayah ini nggak datang lah begitu. Benar ayah ini nggak datang. Jadi waktu di Jakarta itu saya tinggal sama kakak ini. Nah kakak ini juga hidupnya sangat sederhana. Ya, kita sekolah juga kadang-kadang ya, untuk ya Pak Yusuf Roni tahu itu gimana saya sampai SMA aja kita nggak selesai begitu. Tapi tiba-tiba ayah datang. Yusnita nikah aja, cariin jodoh begitu. Bagi ayah lepaslah tanggung jawab mungkin ya gitu. Terus saya dengar begitu, lalu saya bilang sama adik saya, lebih bagus kita ya, adik saya apalagi dia dekat sekali sama ibu, sering mau bunuh diri dia begitu. Kalau ada kuburan itu dekat Pondok Indah itu, ibu saya dikuburkan di situ, kami sering ke situ. Tapi ketika ayah itu datang dengan satu tujuan gitu, kalau nggak mau ikut ayah ya nikah. Gitu. Nah akhirnya kakak saya kan tinggal di Haji Nawawi, pindah ke Keramat Raya, Jakarta Pusat, sekarang menjadi Hotel Akasia. Kami tinggal akhirnya di situ. Jadi ayah ini ternyata dia itu sudah lama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa setelah dia berpisah sama ibu. Jadi Pulau Jawa, tentu dia ke Sukabumi. Dia menikah dengan orang Sukabumi. Kalau kami itu istri yang keberapa itu? 16. Ke-16. Itu kalau dicocokkan tanggalnya, saat ibu saya meninggal mereka sedang menikah begitu. Tetapi ayah tidak ada perubahan. Lihat ibu juga sudah nggak ada. Nggak ada kasih, itu nggak ada. Nah, akhirnya di Keramat Raya itu kan banyak orang-orang Ambon, orang Kristen di situ. Saya bilang sama teman-teman saya, siapa sih jagoan di sini? Gitu.
Nak cowok-cowok jagoan. Ya, dulu mungkin saya nggak jelek-jelek amat juga ya untuk nembak cowok-cowok tuh mudah aja. Apalagi dulu langsing, rambut panjang begitu kan. Nah, kakak saya yang tertua itu sedikit aktif di dunia film begitu. Di TVRI, di Indosiar begitu. Lalu saya dalam hati saya bagaimana lagi cara saya mau keluar dari Padang, udah keluar kan ini dari ayah, tapi tahu ayah ada lagi. Bagaimana saya keluar dari zona ini lagi gitu. Iya, karena ayah selalu KDRT kan, tentu karena ibu. Iya. Ibu saya berpikir waktu ibu saya meninggal itu, di situ saya kehilangan harapan, kehilangan pegangan, dan akhirnya saya carilah jagoan di Jakarta ini siapa, ya ketemulah Pak Simon, namanya Simon, udah ganteng, jago lagi kan. Dalam pikiran saya, kalau cowok ini bisa saya tembak, saya menjadi pacar saya, lalu saya usahakan saya harus nikah, dan nanti kalau ayah saya mencari saya, itu dia akan berhadapan. Saya berpikir, kalau ayah ini tidak dituruti kemauannya, misalnya dia seret lagi saya tinggal sama dia begitu. Bukan itu. Takutnya sayanya yang tidak tahan, saya akan membunuh ayah saya ini gitu. Karena sudah sampai kepada habis kesabaran itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya memandang ayah itu bukanlah ayah begitu. Yeah. Ini musuh yang terbesar yang harus saya selesaikan dengan pertumpahan darah. Saya memperalat ini si cowok saya ini. Saya datang ke orang tuanya, saya cerita, ya saya bisalah bersandiwara sedikit, akhirnya terima. Dan akhirnya dia bilang, oh begitu. Ya soal saya sampai mau diinin ayah saya tidak cerita, tapi bagaimana perlakuan ayah ini terhadap saya itu sama keluarga saya cerita. Terus maminya juga pendoa ya, orang Kristen. Lalu dia bilang, udah Yusnita kesini aja. Gitu. Saya merasa ada suara ibu begitu, pengganti ibu saya. Nah, kembali ke ibu dulu tadi. Apakah penyakitnya sudah ada sebelumnya sebenarnya? Ada, ibu saya ini suka batuk, kayak seperti TBC gitu? Ya paru-paru, adalah kena paru-parunya. Tapi kalau sampai meninggal ini, kami akhirnya berpikir ya sampai hari ini juga minta ampun. Karena kerasnya ibu minta cerai, jangan-jangan ayah saya ini, ya dia biasa bermain, membunuh orang saja, dia nggak pernah ketangkap. Gitu. Jangan-jangan ada niat ayah atau istri-istri ayah yang lain. Begitu. Karena dilihat darah itu segar sekali, seperti potongan daging-daging kecil itu. Gitu. Ya, mendadak menjadi anak yatim. Bahkan itu mungkin bisa dikatakan anak yatim piatu. Iya. Bagaimana ibu melewati hari-hari kemudian makanan, kebutuhan dari kakak itu? Iya, dari kakak. Sudah kerja berarti ya? Kakak itu yang perempuan udah menikah. Ya, jadi kakak yang tua itu udah menikah. Dan dia juga kan ada sedikit tambahan lah. Dia main-main sinetron itu. Oh, pemain sinetron juga. Itulah mulai saya melangkah ke sana itu juga. Oke. Ya, ayah begitu keras, begitu dalam tanda petik sadis untuk melakukan KDRT. Kini ibu sudah mengalami hidup baru. Apakah ibu sudah melepaskan pengampunan buat ayah? Oh tentu, ya tentu. Kalau kita tidak mengampuni, bagaimana kita diampuni juga? Dosa kita kan juga banyak. Ya kan mungkin lebih besar dosa daripada badan kalau ditimbang ya. Gitu. Ya, tentu saya punya cerita sendiri bagaimana saya bisa mengampuni sang ayah ini. Ya, oke. Ibu akhirnya bertemu dengan laki-laki tadi, Pak Simon ya, Pak Simon seorang Ambon. Dan ibu waktu itu masih beragama seberang. Iya. Oke. Nah, bagaimana tiba-tiba ibu menjadi percaya sama Kristus? Tadi karena berangkat untuk menuju bahtera rumah tangga ini dengan pikiran yang jahat tadi, ya kan? Nah, tetapi saya lihat juga orang Kristen ini bagaimanapun, apalagi orang Ambon ya, dia bagaimanapun kondisinya, tetap agamanya itu dia pertahankan. Dia bilang kamu ikut agama saya aja, dia bilang gitu.
Ah, disunat dong saya, dia bilang gitu. Iyalah, kayak gitu. Ah, kalau ayah kamu mau bertanggung jawab seluruh kehidupan kita, dia bilang, dia tahu kan ayah saya nggak mungkin tanggung jawab kan. Jadi pokoknya saya melewati itu menunggu waktu yang tepat kapan ayah ini datang. Saya, itu tujuan saya menikah itu. Supaya nanti ayah datang, ada yang bela. Saya pengen ayah saya dipukul orang, kalau saya dibunuh orang. Begitu tingkat dendam saya ya, yang luar biasa itu. Yang tidak pernah ada jalan keluar. Walaupun saya sholat apa gitu, tidak bisa begitu. Saya melepaskan itu. Nah berjalan dari tahun ke tahun, akhirnya berbalik. Ayah nggak mencari. Justru ayah bilang, oh sudah, pecah telur ayam satu, buang, nah gitu kan. Terus waktu menikah itu di catatan sipil boleh kan, tahun 74 Waktu itu menikah. masih beda agama. Beda agama boleh kan. Nah di situ harus ada persetujuan dari orang tua. Jadi adalah kakak ipar, saudara sepupu saya ini bujuk ayah dengan apa? Ayah saya kasih surat itu, tapi pakai kertas rokok, menunjukkan kemarahan dia itu kan. Ya enggak. Saya bilang tapi itu apa adanya kan. Akhirnya nikah di catatan sipil. Tetapi mami ini mungkin punya hikmat atau trik ya. Dalam penginjilan kadang-kadang kita juga punya itu. Dia bilang gini, Snita, ya sudah resmi kamu sama Simon. Iya mami. Sekarang harus didoakan. Kalau orang Kristen tuh suka berdoa. Kalau habis itu gitu, habis menikah, ya kalau didoakan kenapa enggak gitu kan. Mungkin kalau di Jatinegara itu tuh gereja diakon ini ya, itu kan di situ catatan sipil di situ. Kan tuh gereja juga kan sebelah. Terus dibawalah sama mami ini didoakan ke gereja. Tahu-tahu udah ada pendeta di situ, udah ada ini. Di situ benci saya nambah-nambah. Saya nggak ada di dunia ini ya Tuhan orang yang jujur. Terus saya dibohongin. Saya kan anti banget lihat tuh salib kan, gitu kan. Tapi kan di depan itu kan salib ini. Ada disuruh lagi saya nunduk di salib itu kan. Mau diberkati, kan didoakan itu. Itu Pak, hati saya benar-benar gak ada dunia lain nih. Ya di layar tuh ada foto ibu. Ini dalam posisi belum bertobat ya Bu? Belum. Tapi sudah punya anak berapa ini? Ini anak yang ketiga. Iya anak ketiga ya. Ketiga. Yang digendong itu? Itu anak ketiga. Yang di samping yang ibu? satu lagi itu anak yang kedua. Ya dan itu Pak Simon ya? Iya. Anak pertamanya nggak ada di foto ya? Enggak ada di foto. Nah, sembari ketika itu masih ada itu di TPI. Udah mulai ada kontrak di TPI. Nah, jadi 13 tahun saya menikah itu akhirnya saya bercerai. Saya bercerai, saya kembalilah ke dunia saya itu. Nah, saya ada di TPI, ada di TVRI, begitu. 13 tahun menikah, rasanya nasib yang sama kok terulang lagi gitu. Jadi selama 13 tahun itu Ibu mengalami hal yang pernah Anda lihat selama kecil? Tetapi kalau Pak dengan cara yang berbeda? Cara berbeda. Kalau Pak Simon ini biar dia garang kayak gitu, dia nggak pernah mukul. Kalau dulu kita habis dipukulin, tapi dia memukul batinnya kita. Kata-kata? Kata-kata, perbuatan. Perbuatan. Judi, mabok, zina, selingkuh, kok hal biasa. Saya kaget juga, loh tadi dia habis muji-muji Tuhan begitu. Terus dia bilang, anak-anak nanti ikut saya ke gereja. Enggak. Saya bilang, ngapain? Kamu aja minuman itu aja di rumah. Gimana orang ini beragama? Tapi karena saya tujuan saya enggak ada tentang agama, enggak begitu menjadi beban bagi saya. Yang saya tunggu kan ayah saya datang. Tahu ayah saya nggak datang. Malah dia rada agak baik begitu, ada agak baiknya. Waktu anak saya dirawat, dia datang. Saya bilang, ini saat, tapi nggak kelihatan gitu, karena dia sudah rela dan dia mendengar bahwa saya ini tetap Muslim. Jadi dia ya tenang-tenang aja lah. Apalagi anak saya dari SD itu di pesantren, saya sekolahkan di Darun Najah Ulu Jami itu. Iya. Jadi dari perkawinan dengan Pak Simon ini dikaruniai anak 3 orang. 2 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki-laki dan disekolahkan di pesantren. Iya, waktu SD-nya.
Dan Pak Simon nggak marah waktu itu? Kan dia bilang dia mau bawa ke gereja. Saya lebih duluan bawa ke Kenapa? Saya bilang nggak ada contoh, teladan. Nanti anak saya rusak kayak kamu. Nanti kayak biasa lah mereka itu gimana ya, Kristen KTP kata orang itu. Nah itu, tapi mereka rajin gereja. Ya. Ibadah di rumah, persekutuan apa. Oh, pokoknya apalagi Natal itu. Ya. Pernah itu pohon Natal suruh pasang di rumah. Saya belajar waktu itu, saya hargai lah, saya pasang. Tapi di dekat pohon Natal itu ada bir berkerat-kerat di situ. Akhirnya saya bilang, kamu bawa apaan? Oh enggak, ini untuk ini. Nah akhirnya saya ambil tuh pohon Natal, saya lempar ke halaman. Enggak ada gunanya. Jadi selalu terjadi beda pendapat. Anak saya ini kalau pakai jilbabnya itu kencang sekali. Kalau ada di TV itu acara Kristen, dia matiin cepat. Begitu saya doktrin anak saya ini, enggak benar gitu. Nah, sudah 13 tahun menikah hanya dapat kesengsaraan, penderitaan dari sisi yang lain. Kalau dulu fisik, ya sekarang batin ya, seperti itu. Nah, juga nikah juga dia kerja biasa-biasa aja, masih honor dulu di Pertamina yang ada di Keramat Raya itu. Nah, itu juga yang namanya bulan madu ya, malam pertama itu tidur aja nggak pakai tikar dan bantalnya aja nggak ada. Demi sebuah dendam aku itu dijalani. lewati. Jadi jangan heran ya saudara kalau orang itu dendam, apapun akan dia lakukan gitu, dengan cara apapun. Ya, dan ada pihak yang saksi hidup atas apa yang dialami oleh Ibu Yusnita, yaitu ponakan dari Pak Simon, Ibu Levina. Ya, kita coba hubungi Ibu Levina, ponakan dari suami ibu dari Ibu Yusnita, yang sudah berada di ruang lain di studio kami. Selamat siang Bu Levina. Halo, selamat siang. Oh, apa kabar Bu Levina? Ya, udah sehat luar biasa, baik-baik. Iya, kami dengar bahwa Ibu Levina mengetahui tentang perjalanan keluarga Ibu Yusnita ini. Apa yang Anda lihat ketika itu, Bu Levina? Ya, waktu saya masih kecil ya, saya sempat sering nginep di rumah tante saya, Tante Yus ini yang biasa saya panggil Mama Yus. Dari kecil saya melihat memang kehidupan rumah tangga tante saya ini memang mereka kan beda agama ya. Jadi ada aja pertengkaran yang mereka hadapi. Cuman saya karena waktu itu masih kecil, saya tidak mengerti apa-apa gitu loh. Dan saya salutnya tante saya tidak mengizinkan saya atau saudara-saudara yang lain untuk datang berkunjung bermain bersama sepupu-sepupu saya, karena kita kan beda agama ya. Nah, dari situ saya melihat kehidupan tante saya yang begitu tersakiti, begitu tersakiti sama om saya, karena memang om saya itu dibilangnya kayak seperti nakal lah ya, biangnya nakal. Karena saya juga tahu tukang main perempuan, sampai nikah berapa kali saya aja sampai terkaget-kaget kok tante saya bisa gitu loh, menerima lagi dan mengampuni gitu loh. Itu yang buat saya belajar, jadi satu pelajaran ya buat saya. Ya mintanya saya sih tidak mau seperti itu kehidupan saya, maksudnya pengen menjadi wanita kuat seperti tante saya ini gitu loh. Ya, pada akhirnya saya terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Ya memang itu mungkin sudah cara Tuhan ya, untuk sampai tante saya ini bisa masuk diproses Tuhan ya. Diproses Tuhan sampai saat ini, sampai melayani Tuhan dengan luar biasa.
dan bisa mengampuni suaminya yang begitu dibilang bajingan gitu ya. Itu berarti Ya saudaranya seperti Papa kan? Saudaranya Papa Ibu Levina kan? saudara dari mama saya. Oh, saudara dari Mama malah ya? Iya, iya, Ya, iya. betul. Oh, oke. Ya, saya sempat Ya. benci juga saat itu sama om saya. Saya sampai bilang begini, gila ya, gua nggak mau aku punya laki kayak begini. Sampai aku begitu loh, sampai punya pemikiran begitu. Tapi dengan luar biasanya saya melihat tante saya ini tuh bisa menerima dan mengampuni, itu hal yang luar biasa sekali. Dan saya banyak dididik juga sama tante saya setelah beliau masuk Kristen ya. Tante saya ini keras, mendidik sekali gitu loh, dan itu saya suka. Kalau saya ini kan orangnya suka ya dikritik, suka ditegur gitu, apalagi tentang firman gitu loh, untuk kebaikan gitu lah. Inilah tante saya. Dari semua tante saya yang saya segani dalam kerohanian ya tante Yus ini gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Itulah. ada nilai yang bisa dipelajari bahwa pertama tadi Iya. kuat dalam menghadapi Iya. apapun, kemudian juga Apapun. pengampunannya, ada pengampunannya ya, dan Iya, kemudian itu yang luar kesetiaan. biasa sekali. Mhm. Mm-mm. Ya, pernah melihat Ibu Yus menangis? Kalau melihat tanteku menangis, kayaknya nggak pernah deh. Orangnya tertutup sekali. Tante Yus ini. Kalau ya pernah saya pernah melihat Tante Yus marah bersama suaminya, sama suaminya, sama om saya gitu. Pernah waktu itu kalau nggak salah lempar sambal ya Tante Yus ya. Kena nggak? Itu Kena sekali dapat aku sambal. lihat. Kena, ya. Saking emosinya tante saya. Nah itu saya pernah lihat tante saya itu menangis di situ. Sekali itu aja. Ingat banget saya waktu kecil kalau nggak salah ya. Makanya hebat. Saya sampai kaget, makanya sampai, Tante Yus balik lagi sama Om Simon. Sampai terkagum-kagum lah, terkaget-kaget. Mana ada sih wanita mau disakiti sampai berkali-kali gitu loh. Sampai seperti itu. Ya. Gitu. Luar biasa. Baik, oke. Terima kasih Bu Levina atas kesaksian Ya. Ibu terkait tante Anda, Ibu Yusnita, dan semoga contoh dan nilai-nilai yang Ibu Yusnita sudah berikan kepada kita bisa menjadi teladan ya buat kita semua dan Ya. siapapun yang mendengarkan. Oke, terima kasih Bu Levina. Sampai ketemu. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Iya, Bu Yusnita. Tadi Ibu cerita 13 tahun dan akhirnya kandas, cerai. Kemudian bagaimana ceritanya Ibu tiba-tiba tertarik pada kekristenan? Padahal tadi udah sangat benci, bahkan lihat salib itu nggak mau, nikah di gereja merasa dibohongin. Bagaimana akhirnya mulai siapa yang mentorin? Jadi waktu mau bercerai itu, saya sudah mulai waktu mau bercerai. 3 tahun mungkin sebelum saya bercerai itu, saya kembali ya menjajaki karir saya yang tertinggal. Ya. Jadi saya kembali ke situ. Lalu saya ini suka sekali mengangkat cerita-cerita daerah. Ya misalnya kayak di Sumatera Barat itu mengangkat cerita Bundo Kandung apa gitu kan, untuk ditayangkan di TVRI. Jadi saya punya link ke situ, saya mulai. Karena saya udah mau bercerai ini kan, sudah bikin surat ke pengadilan, udah saya masukkan. Cuman kan enggak semudah itu juga saya bercerai. Ya, udah kan. digugat ya, udah mulai digugat. Iya, saya jadi penggugat. Saya. Jadi waktu itu mulai tambah cemburu, suami ini luar biasa begitu. Dia yang berbuat, dia yang cemburunya tinggi sekali gitu. Terus saya bilang, termasuk Levina tadi, waktu saya buat drama remaja apa, saya senang memberi kesempatan kepada orang lain itu. Saya suka sekali. Bahkan teman-teman di RT aja, ibu-ibu RT, saya bikin ceritanya supaya mereka terlibat begitu, menjadi berkat begitulah kalau sekarang. Nah, maksud saya, suami saya ini kan bisa melihat tindak tanduk gerak-gerik saya dan dia akan memantau lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Gitu.
Jadi tetap aja kalau memang rasa cemburunya itu tidak beralasan, nah itu juga pemantiknya untuk saya harus ambil keputusan tegas. Tapi masih tinggal serumah? Serumah. Nah, jadi waktu saya terakhir itu membuat ada satu cerita untuk ditayangkan di TVRI, judulnya waktu itu Pesan Bunda. Ya, kalau cerita bahasa Minangnya itu kawin bajapui begitu kan terkenal. Kalau cewek Padang itu Sumatera tuh membeli cowok begitu. Rupa saya ingin meluruskan itu. Saya merasa terzolimi sebagai perempuan begitu. Jadi saya datang kerjasama dengan orang-orang di Sumatera Barat, Pemda tingkat 1, tingkat 2. Saya cari sumbernya, benarkah begitu. Jadi rupa meluruskan. Dari sudut pandang perempuan? Perempuan. Ternyata setelah ditelusuri itu tidaklah seperti itu gitu. Jadi saya angkatlah cerita itu. Nah, jadi waktu kita mempersiapkan itu kan bolak-balik Jakarta Padang. Ya, pernah saya membutuhkan lokasi untuk mengirit ya, biaya produksi. Saya kerjasama sama Pemda tingkat 2. Jadi sekdanya itu Kebenaran Orang Jawa, Pak Karseno namanya. Bilang, Pak, saya pinjam mobil untuk untuk hunting ya, untuk lokasi syuting ini. Dia pinjamkan. Nah, karena waktu itu anak saya yang kecil tadi itu yang umur 3 itu masih umur 5 bulan, dia bilang, bawa anak ini kalau kamu mau. Saya bawa lagi ponakan saya satu, saya bawa ke Padang itu. Nah, waktu saya di sana, kebenaran program saya juga ada yang mendesak di Jakarta, ada rekaman di TVRI lagi dengan judul yang berbeda. Saya jadi pemain, saya pulang ke Jakarta nggak dapat pesawat. Jadi saya pulang naik bus. Besok sampai di Jakarta ini jam 6 pagi, jam 1 saya masuk studio mesti rekaman gitu. Jadi saya naik bus, anak saya sama ponakan saya kecil saya tinggal karena dapat pesawatnya besok hari. Nah, saya mengejar jam tayang itu, tiba-tiba di Pulau Gadung tuh saya ditodong. Taruh celurit di leher saya, semua diambil gitu. Jadi saya udah menyerah, akhirnya saya selamat, semua diambil. Nah, sudah tetap saya pergi, saya lapor polisi, lalu saya selesaikan pekerjaan saya. Nah, besoknya saya bilang nggak usah pulang, anguskan aja itu tiket. Saya pulang karena dapat tiket gitu. Pulang saya ke Padang kembali. Nah, waktu saya lapor di Sumatera Barat itu ke Sekda itu, Pak, saya nggak jadi pulang karena gini-gini, saya dapat musibah kemarin. Lalu sudah lapor polisi, sudah. Terus dia tanya, apa aja kerugian Bu Snita? Saya tunjukin nih Pak laporan polisi ini nih. Oh gitu, tenang ya Bu Snita, kamu bekerja untuk daerah kamu. Saya dukung itu. Dia ganti semuanya tuh Pak, dia ganti. Kan kita bersyukur, tetapi pikiran dari suami saya, nggak mungkin dong. Pasti ada maunya. Pejabat cuman cuma-cuma ngasih-ngasih gitu. Ada imbalan Ada ini. imbalannya, ada pasti gitu, pasti gitu. Nah, kebenaran memang nasib saya sial waktu itu. Saya pulang, kita kalau ke daerah-daerah mencari lokasi itu kan capek. Saya nginap di rumah saudara sepupu. Saya bilang, cariin dong tukang urut, saya capek. Tanya tukang urut. Terus kata tukang urut itu begini, Bu, besok pagi kalau Ibu mandi nih, katanya kalau keluar biru-biru berarti Ibu ada gejala jantung gitu. Benar, saya mandi pagi keluar biru-biru. Nah, sialnya pulang ke Jakarta, birunya sisa di sini. Dan dicurigai lagi. Dicurigai habis itu Pak. Di situ kalau saya sama ayah saya tingkat dendam saya di situ, kalau ini di sini dia menuduh saya kan. Dia bilang enggak mungkin. Saya bilang, jangan deh, kita udah sering ribut nih. Jangan kalau saya bilang tidak. Ayo, sumpah, ambillah Al-Quran kamu. Suruh injak, saya bersumpah. Sebenarnya itu dosa yang terbesar bagi saya dulu ya. Menginjak ya. Sumpahlah saya itu kalau saya melakukan, jangankan sampai saya berzina, kena mulut laki-laki itu saja, terkutuk saya dan anak-anak saya. Nggak percaya juga. Terus injak lagi Alkitab ya, katanya itu benar nggak laku yang itu, yang dia punya Alkitab. Jadi saya injak lagi kan, saya bersumpah lagi. Saya kira selesai masalah. Ternyata nggak selesai. Saban saya pulang syuting
maaf ya kasar kali. Habis ngelonte dari mana, laku berapa gitu. Sebulan, 2 bulan, pakai 3 bulan. Kan surat gugatan saya udah masuk cerai kan. Saya memang harus saya takut sebenarnya bercerai loh Pak. Karena takut anak-anak saya ini jadi korban seperti saya gitu. Tetapi keadaan itu memaksa saya harus mengambil keputusan. Dia tunjukkan terus kesombongan, keangkuhan dia gitu. Terus dia bilang, benar lu mau ceraiin gue? Iya, saya ceraiin kamu. Dia nggak usah kamu keluarin duit, gue ceraiin. Siapa yang mau sama kamu? Janda anak 3, itu gitu-gitu kan. Duh, kita perempuan digituin lagi, apalagi ini yang menggoda ada. Saya bilang, maaf ya, saya bilang gitu. Kalau kamu mau lihat gila saya, ada waktunya. Tapi kalau saya selama masih ada pasangan, saya pegang janji pernikahan itu. Saya bilang, kalau ada yang mau sama lo, gue yang bikin pesta nanti gitu. Ditantang ya? Ditantang habis-habisan, saya kebenaran waktu itu ada duit lah sedikit ya. Mudah aja tuh ngurus surat cerai. Saya pulang, saya ambil nih, saya banting ke dia. Udah ketawa-ketawa aja. Sudah, saya atur diri saya pindah. Siapa yang pergi dari rumah? Saya. Nggak pergi dari rumah, ya dia memang kan jarang di rumah. Gimana rumah tuh akhirnya saya kontrakin gitu. Saya keluarlah dari rumah itu bukan, ya dia kan udah jarang di rumah gitu kan. Kata adik saya dalam waktu bersamaan itu kan ponakannya tadi juga saksi. Dia punya istri di Surabaya begitu. Di mana-mana sih ada aja gitu. Nah, itulah saya pulang ke ayah saya, ke keluarga saya. 13 tahun menikah itu saya pulang. Di situlah menggilalah saya selama 4 tahun itu, mungkin ya segala dosa saya lakukan waktu itu. Yang dosa tertinggi yang saya lakukan adalah saya ke dukun. Saya minta supaya apa yang saya kerjakan ini lancar-lancar. Permudah. Kalau ketemu pejabat-pejabat ini, pokoknya proposal saya ini, kan cari sponsor saya kan untuk film saya. Saya ingin membuat yang lebih besar. Bayangkan waktu itu saya sudah ajukan ada satu naskah 52 episode. Itu disetujui kalau saya bisa jadi produser tunggal itu. Jadi saya beli jam tayang lah begitu ya, kerjasama sama TPI waktu itu. Sementara itu saya juga punya kontrak ada 6 episode dulu di TPI ini. Ya, saya di TPI itu jadi janda kembang itu, judulnya Terbangnya Burung Malam waktu itu. Nah itu ini ya? Ini pas saya mau syuting ini jadi janda di pinggir jalan, buka warung kopi, ya menggoda. Jadi waktu itu saya selesaikan 3 episode waktu itu, terus terhenti. Karena saya bilang udah itu honornya kecil, saya bilang saya ingin menjadi produser ini, saya ngejar yang ini. Padahal itu kontrak itu kalau kita yang batalkan nanti kita akan kena denda kan. Ya. Tetapi 4 tahun itu saya merasakan saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya Allah itu. Kenapa? Kalau Allah itu ada, kenapa Allah itu tidak menolong ibu saya? Itu pikiran saya. Sudah mulai memberontak? Iya. Kenapa saya jadi ateis itu? Karena saya tidak percaya adanya Allah. Jadi sempat 4 tahun ateis? 4 tahun ateis itu. Jadi ada yang kosong itu udah nggak penting, cari duit aja lah, duit begitu. Selama ateis itu nggak sholat? Sholat? Tidak sholat? Tidak, malah benci saya ngelihat penderitaan ibu saya itu. Ditambah lagi dengan 13 tahun? 13 tahun ini Kristen nih kan, dua area, 2 wilayah. Tidak satu pun yang bisa memenuhi apa yang kosong di hati saya itu. Nah, jadi waktu itu saya lihat bagaimana mungkin saya ini juga tidak punya agama, di KTP ada agama. Nah, waktu saya mau memproduksi itu kan karena saya ingin jadi produser tunggal, saya harus bikin masternya film ini. Jadi modal sendiri istilahnya dulu. Kan dana nggak begitu ada.
rumah udah terjual, semua terjual. Pokoknya kalau sekarang kalau film model kayak gitu bisa 4M apa 5M lah modalnya gitu. Utang kan, kerja sama teman ngutang. Itu sudah 75% gitu ya. Itu akan diproduksi. Dan saya mau ketemu sama Jawa Barat, tinggal 3 provinsi dilibatkan. Yang satu ini susah, itulah sampai ke dukun tadi, ke ini, ke itu. Saya bilang nggak bisa. Satu kali itulah saya mentok, saya lihat KTP saya masih Islam, agama saya. Saya punya agama rupanya, udah sholat aja lah. Sholat tahajud lah saya waktu Masih itu. ingat? Karena kadang-kadang nggak ingat juga, pokoknya saya sholat aja gitu. Ya, hafalan sholat Masih tuh hafal, lah ya. namanya itu diulang-ulang. Iya. Sudah habis sholat tuh biasa saya ngaji gitu, saya ngaji, lalu saya zikir gitu. Tapi tetap juga bagaimana nggak ada ketenangan juga gitu. Dan kontrak berhasil? Belum, ini kalau itu kan saya akan memproduksi sendiri. Iya, oke. Yang 6 episode memang kontrak sama orang kan, iya. sama TPI. Nah itu udah saya jalanin 3 episode. Nah waktu itu saya pikir, tahu ada disitulah titik balik itu terjadi. Di malam itu saya sendiri di kamar, habis saya zikir, seperti ada suara mengarahkan saya. Saya kan lagi baca Alkitab yang lama begitu kan. Ada yang mengarahkan, jangan baca itu, baca ini. Saya lihat siapa ya di kamar, nggak ada orang gitu. Begitu mata saya terarah ke suatu sudut kamar itu, di rak buku ada Alkitab gitu. Yang dulu punya Pak Simon, bukan? Pak Simon punya, karena itu ada kebakar itu, jadi dia tinggal mungkin ya. Terus saya bilang, saya ambil. Jadi tanpa lagi ragu-ragu saya ambil. Karena ada suara. Nah, ada suara, ada yang mengarah mendorong ke situ kan. Saya ambil aja, lalu saya buka gitu. Terbuka lah Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu. Lalu saya baca seperti saya baca Al-Quran itu, saya bersuara gitu kan. Saya baca, saya terkaget sendiri setelah baca begitu. Saya bilang, kenapa? Kok jadi sebenarnya orang Kristen itu Tuhannya seperti ini begitu. Kata-kata yang sangat saya rekam waktu itu adalah, engkau adalah hamba-hambaku yang kupilih dari ujung-ujung bumi. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sedangkan saya pengen menang nih. Ini dia ini. Nah di situ saya merasakan ada sesuatu yang menyentuh saya. Nah akhirnya itu saya lihat, ini punya orang kafir, saya bilang. Saya lempar dan saya buang itu. Enggak benar ini, udah enggak benar. Tapi sudah saya baca dan terdengar dengan telinga saya. Nah, ada kerinduan lagi. Saya ambil lagi, diam-diam saya ambil. Saya buka, saya enggak ketemu kan? Di mana ya itu tadi saya baca. Sambil mencari, kan kebaca juga yang lain. Lama-lama saya terdiam di situ. Setelah mulai saya bilang, kok begitu ya orang Kristen itu Tuhannya bertanggung jawab banget gitu. Titik itulah yang membawa Anda mulai bergeser. Bergeser. Ini naskah kan, bertumpuk naskah. Nah ini Alkitab itu kan. Saya udah mulai condong ke sini. Padahal kan baru. Sebenarnya saya sering kan dengar itu kebaktian. Malah Pak Simon pernah bawa saya sama anak-anak ke gereja Pak Yusuf Roni. Waktu saya masih Islam sebelum bercerai. Kamu nggak percaya katanya ada orang Sumatera itu jadi pendeta. Orang Palembang ya? Orang Palembang lagi kan. Terus Pak Akmal Sani disuruh datang ke rumah. Saya bilang, ya Pak Akmal Sani bilang, Yusnita kamu begini-gini bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Marahlah saya. Kok saya disuruh bertobatnya? Ya kan jadi pendeta jadi gila kan, saya bilang gitu. Benar, pergi ke Pak Yusuf Roni. Saya dengarlah khotbah Pak Yusuf Roni itu. Saya bilang, ya sebenarnya khotbahnya sih bagus. Tapi nggak benar dong dia pindah agama kayak gitu, saya bilang gitu. Masa ya dia bisa meninggalkan itu. Jadi tetap aja penghujatan itu terjadi gitu. Nah waktu malam itu mulai kayak mereview kembali gitu. Itu dulu pernah saya dengar ini, pernah saya ini. Seperti ada roh yang mengingatkan itu loh. Pernah saya ke gereja Pak Yusuf Roni, pernah saya ke gereja Tiberias. Karena Eti Darniati itu orang Padang juga dulu pernah.
mulai yang saya benci-benci tadi itu kok itu yang dimuncul-munculkan gitu. Tetapi sudah 7 hari saya tidak keluar kamar lah, cuman makan aja. Saya baca, saya mulai perbandingkan. Jadi pas hari ke-7 itu saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya pengen loh belajar yang lebih benar. Ini benar nih, saya bilang gitu. Saya bilang, kemana ya? Saya bilang. Akhirnya saya pergilah ke Pak Yusuf Roni. Saya bilang, Pak, boleh nggak Pak minta waktunya? Kamu dari mana? Saya itu Muslim, Pak. Kamu Muslim? Kenapa kamu di sini? Saya ingin tahu, Pak. Oh ya sudah. Kenapa? Mau apa? Ya nanti. Nah, akhirnya dia kasih waktu. Saya cerita. Oh, 2 hari kemudian saya datang ke kantor. Waktu itu di GKRI Alfa Indah ya. Itu saya datang. Sudah. Pak Yusuf cuma bilang gini. Satu aja saya tanya. Yusnita percaya nggak bahwa Yesus itu juru selamat? Percaya Pak, cukup itu aja, titik. Pergi. Kan Pak Yusuf agak irit waktu kan, dia orangnya. Iya. Kita ini kan sedang haus-hausnya. Ya Ini waktunya kapan ini Bu? Nah ini setelah saya menjadi hamba Tuhan sebenarnya. Oke. Waktu mendirikan forum fokus dulu, saya salah satu pendiri, saya minta sama tim saya, Pak Yusuf jadi penasehat dan Pak Yusuf bergabung dengan kami waktu itu. Karena saya pengajaran kalau Pak Yusuf bagi saya sampai hari ini, Pak Yusuf Roni sama Bambang Nursena lah ya, itu kayaknya mentor saya dalam rohani. Rohani ya. Jadi ada 2 itu ya. Dan terakhir bertemu dengan Pak Yusuf Roni kayaknya ada fotonya juga yang 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya. Saya bawa anak-anak. Anak-anak saya kan bilang, "Mah, kangen sama Om Yusuf." Ini kan jauh kita dari Cibinong kan. Jauh kan di mana di apa? ITC ya, ITC Beleza ya, di Beleza. Nah, ini akhirnya bertemu dengan Pak Yusuf Roni, dengan orang-orang yang mementori Ibu dalam kekristenan. Kemudian Ibu memutuskan sekolah di Malang, sekolah Alkitab di Malang. Itu tahun berapa? Itu tahun 94, 95. Itu Pak Yusuf Roni yang sponsorin. Selama 9 bulan. Ya, 9 bulan tinggal di asrama ya 9 bulan. Tetapi kalau untuk yang lain-lain itu sampai bertahun juga kan. Karena saya udah berumah tangga, jadi kan kita enggak terlalu. Penting pembentukan karakter itu Pak Yusuf bilang cukup 9 bulan aja dulu. Iya. Artinya bisa kita katakan bahwa ketika memutuskan untuk bertemu dengan Pak Yusuf Roni itu adalah waktu Ibu percaya sama Yesus? Belum juga? Belum dibaptis lah ya. Tapi belum dibaptis tapi udah mulai percaya? Iya. Sudah mulai condong ke situ gitu. Jadi ingin lebih banyak taunya lah gitu. Jadi yang saya kan banyak juga pengkhotbah dulu di keluarga Pak Simon itu kan. Tapi kok saya tertarik pengajaran sama Pak Yusuf. Maka saya cari Pak Yusuf. Itu tahun berapa? Itu tahun 89. 89 ya. Iya. Nah, kapan persisnya dibaptis? 89 6 Desember 89 itu juga. Jadi tahun itu juga. Di tahun itu juga. Disitulah keluarga itu naik pitam, apalagi ayah kan, gitu. Jadi di situ saya melihat titik balik saya. Bagaimana kita mengampuni orang yang paling kita benci. Itu ya. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu. Sekarang saya sudah dapat kasih itu. Sekarang ini kalau saya lihat kan orang banyak menguasai bahasa di dunia ini luar biasa. Cuman yang jarang saya temui orang memiliki bahasa kasih itu. Sekalipun di pendeta, di gembala, bahasa kasih itu yang terlupakan. Itu tidak muncul. Saya pengen ada di situ gitu. Nah, saya tunjukin bahwa pertobatan saya ini adalah perpindahan dari maut kepada kehidupan. Yang disebut kelahiran baru itu. Nah, orang yang lahir baru seperti Yehezkiel pasal 36 itu kan akan diberi hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga dia melakukan hal yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu target saya. Itu ayat emas saya setelah saya mengenal Kristus ini. Saya ingin praktek, sulitnya minta ampun lah. Gimana? Kasihilah musuhmu nih, ajarnya nggak benar ini. Tapi harus. Ayah saya kan musuh terbesar. Dia yang mau bunuh saya. Kan? Waktu saya pergi pulang baptis itu, apa itu baptisan? Baptisan itu adalah mengikrarkan diri untuk mengikut Yesus itu ayah. Gitu. Kalau di Islam membaca 2 kalimat syahadat, kamu terus juga itu, mau itu? Iya.
pergilah. Habis itu kamu tidak hidup lagi di bumi, bunuh Yusnita ini gitu. Nah di situ saya melihat kekuatan Allah itu ketika kita miliki, maka kita menjadi orang yang dikatakan beriman. Nah orang benar itu hidup itu dari iman itu. Nah, saya ingin itu Tuhan, tapi ya sulitnya nih, golok kayak gimana ini. Setelah saya dibaptis itu ya saya terus rajin masuk. Bukan ke gereja Pak kita aja Pak Yusuf Roni, setiap gereja saya masuk. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Orang hutang saya udah setumpukan. Sinetron gagal. Gagal. Tetapi karena kontrak yang 6 episode tadi kan saya harus selesaikan 3. Iya. Nah, saya mau bayar denda nggak ada duit. Jangankan untuk bayar denda, untuk makan saya dan anak-anak nggak ada. Sampai saya waktu itu jual baju ke tukang loak. Sampai saya bilang di warteg itu, Bu, Mbak, tempenya 1 aja 2.000 ya Mbak. Nasinya aja banyakin. Supaya anak-anak saya bisa makan. Tuhan prosesnya sampai ke titik itu. Kadang-kadang saya berpikir enggak salah alamat nih Tuhan. Saya ikut Tuhan. Saya orang Padang loh. Makanan Padang itu tahu sendiri, ayah juragan sapi ya. Tapi ketika saya di proses seperti itu, yang saya pikirkan bukan saya, gimana anak saya. Dan jangan sampai saya meminta-minta. Maka Pak Yusuf Roni agak kesal sama saya pernah waktu itu. Ya, Pak, saya pengen ketemu sama Bapak, saya mau bicarakan tentang, adalah saya mau sampaikan. Sudah ngomong-ngomong sama Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni ini kan maaf ya, dia kan agak pemarah ya kan Pak Yusuf Roni. Tapi waktu itu saya sempat marah juga sama Pak Yusuf. Mungkin dibilang tegas keras itu saya ada juga gitu. Janji jam sekian, Pak Yusuf yang ketinggalan, kalau nggak salah ketinggalan apanya gitu. Kunci ini. Dia marah-marah, saya, akhirnya dia marah juga ke saya. Nita ada apa lagi? Saya bilang, bukannya kita janjian Pak? Bapak bikin jadwal saya datang ini. Yeah. Akhirnya masuk ke dalam, nama Pak Yusuf dia diam aja. Terus dia bilang ini Isnita, saya nggak ngerti juga kenapa. Terus dia sodorin amplop ke saya. Ini menyusahkan saya, dia bilang. Saya berdoa kata. Tahu ini untuk kamu. Yang benar nih Pak, saya bilang gitu. Ya kan selama ini nggak pernah kan, biar Ibu Gembala juga ngasih nggak pernah. Nah ini kok tiba-tiba kan kaget juga kita. Agak-agak tebal juga tuh. Katanya habis pelayanan di mana, biasa gereja itu semua dimasukin kan. Uang receh, uang apa juga masuk, kalau itu tinggi kan dia. Terus, ya untuk saya Pak, iya, kamu nggak mau? Mau Pak. Saya ambil. Lagi butuh-butuhnya? Baru saya buka, Pak Yusuf, tahu nggak, saya buka dompet saya. Uang saya tinggal 1.000 loh Pak. Hah? Kamu tuh kalau dandan kayak artis ya ke gereja. Ya saya mau pamer kemiskinan saya bilang gitu. Nah itu kesan saya sama Pak Yusuf Roni ya. Biar begitu dia memiliki hati yang dekat kali sama Tuhan ya. Kan enggak saya minta-minta kan. Tapi dia ini. Nah begitulah perjalanan saya sama itu. Dan setelah tamat di Malang, ini dia selama berapa tahun di sana Bu? Setahun. Ada setahun soal Alkitab. Dan akhirnya mencari suami. Iya, jadi kita kan udah lahir baru, cerita mau jadi hamba Tuhan. Kalau kita nggak mempraktekkan terlebih dahulu, harus ada buahnya dong ya. Galatia 5 ya. Iya, harus ada muncul itu. Tapi ke keluarga ayah, umpama ke ayah, kita sudah menginjilin mereka kan. Nah, sudah nih ke keluarga sendiri nih, ke papa anak-anak. Oh, jadi duluan menginjilin kakak sama adik-adik dulu. Jadi saya 89, 90 itulah 89 itu saya dibaptis, saya langsung turun penginjilan itu. Karena saya dipilih Tuhan kan di dalam keluarga saya. Yes. Kalau saya ikuti hati saya harus keluar dari situ. Nggak kuat. Haram jadah kafir loh, ini gitu kan. Apalagi ayah membunuh gitu, numpang anak 3 dengan kakak yang berjilbab itu. Saya tanya sama Tuhan, kenapa kok saya ini dipanggil di lokasi ini Tuhan. Ini tapi di Padang ya, yang di gambar ini? Ini di kampung Sukabumi, di kampung Sukabumi. ayah saya itu. Oke. Itu, nah terus jadi itulah saya belajar. Oh rupanya Tuhan bilang
Ya tadi kan, aku pegang engkau, jadi jangan takut lagi. Jadi teranglah di tempat yang gelap. Jangan menjadi terang di tempat yang terang, nggak berdampak, nggak ada gunanya. Jadi suara itu ada di hati saya. Udah mulai, oh jangan ya cerita-cerita ini, semuanya pada begitu. Jadi dalam jangka 5 tahun itu, sebelum saya sekolah Alkitab, kakak saya, adik saya sudah terima Yesus. Iya. Iya. Kalau ayah saya sesudah saya sekolah Alkitab. Ayahnya terima Yesus juga? Terima Yesus juga gitu. Jadi setelah pulang sekolah Alkitab itu, ya itu saya pikir. Di gambar ini siapa aja nih Bu? Ini yang kakak saya, adik saya. Yang di barisan depan siapa? Kalau ini? yang sebelah kiri saya kakak, sebelah kanan adik. Yang di belakang? Itu ipar dan suami saya itu Pak Simon. Suami-suaminya, suami mereka. Oh, jadi tiga-tiganya ibu bersaudara sudah terima Yesus. Puji Tuhan, Luar sampai biasa. ke ipar, ke anak-anaknya, sampai ke besan-besannya. Ya puji Tuhan. Nah, ketika ibu mencari suami, apa pengalaman yang menarik? Ya, kalau dahulu itu mengalami kepedihan, ya, kesedihan, bahkan pesakitan ya, waktu tinggal sama ayah, sama suami waktu itu sebelum bercerai. Begitu saya cari, saya pikir saya pun diperlakukan mungkin 3 kali lipat dari yang lalu-lalu itu. Sakit, pahit, getirnya. Saya bertahan bertahun-tahun. Kalau doa aja nggak boleh kedengaran ada suara. Emangnya Tuhan tuh congek? Lu aliran sesat lu masuk Kristen. Ya, bukan dia senang. Pulang sekolah kitab aja baru disambut di depan pagar. Dia lagi siram cuci mobilnya. Ngapain lu kesini? Itu aduh mengerikan sekali memang. Waktu itu kalau saya bayangkan lagi dah. Apa enggak? Saya bilang, ya saya kembali karena anak saya ada di sini. Saya bilang gitu. Dan saya bersama Tuhan Yesus. Udah jangan sebut Tuhan. Yang bawa Tuhan. Bilang aja lu gak laku lah ini lah itu. Kepepet hidup. Ada pembantu dia berhentikan. Uang belanja dipotong. Pokoknya saya gak boleh makan di situ. Lewatin bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bisa fokus ke anak-anak saya ini. Anak-anak udah mulai sekolah di pesantren waktu itu? Anak-anak itu sudah selesai SMA yang besar. Dia ambil di Saint Mary. Anak saya yang laki-laki itu waktu itu masih kelas 3 SMA. Setiap pagi saya ajak anak-anak berdoa, menyembah. Pokoknya firman ini terus saya masukkan ke mereka. Karena saya melihat latar belakang bapaknya seperti kelam begitu. Roh itu tetap akan mengejar keturunan. Bagaimana saya mesti memutuskan ini? Tentu dengan doa, penyembahan, puasa. Saya bawa anak-anak saya setiap pagi. Dan akhirnya pindah ke Cibinong. Dari Bintaro pindah ke Cibinong. Yang tempat saya tinggal sekarang ini. Pindah ke situ, dia ambil tipe kecil rumah itu tipe 36 lah gitu ya. Asli seperti itu. Jadi ibaratnya udah lo tinggal di situ. Kalau mau tinggal juga sama anak-anak tinggal di situ. Kalau dia kan semau dia aja pergi. Jadi satu kali pernah saya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Begitu saya sebelum sekolah Alkitab itu. Pernah saya katakan ke dia waktu saya sebelum bercerai. Saya katakan, ingat ya Mon ya. Kita lihat 5 tahun ke depan. Kalau gue yang salah dalam perceraian ini, gue masuk rumah sakit. Tapi kalau kamu yang salah, kamu masuk rumah sakit. Dan saya janji saya akan datang merawat kamu. Dan itu Tuhan buktikan tepat 5 tahun sesudah bercerai. Dia habis diskotik mana-mana barangkali berantem, masuk rumah sakit Karoles itu. Dia dengan istrinya itu. Tetapi di situ saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu. Saya harus menepati janji saya sudah menjadi anak Tuhan sekarang. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya harus menepati janji saya. Kalau nggak mungkin, kalau tidak saya menepati janji saya rasa tidak nyaman berdiri di mimbar. Itu saya. Tapi yang saya hadapi, dia kan sudah ada istrinya dengan jagoan-jagoan, orang-orang Ambon itu kan di situ.
Tapi itu pembelaan Tuhan, saya lihat saya datang dengan anak-anak saya ke situ. Lalu adiknya, salah satu adiknya, dia kejar saya. Ya cepat-cepat sini masuk. Saya juga kaget. Kan mereka ini agak sangar-sangar begitu ya. Saya masuk, terus dia tarik saya masuk ke ruang dokter. Dia bilang begini, dokter nggak percaya bahwa Pak Simon itu orang baik-baik. Ini istrinya. Saya kaget juga gitu kan. Dalam hal itu dia mengakui saya istrinya. Ini istrinya, ini anak-anaknya, dokternya lihat kita rapi-rapi, bersih-bersih begitu kan. Ibu, siapa nama ibu? Yusnita. Oh, Pak Simon itu suami ibu. Ada, saya agak goyah ya. Karena udah bercerai. Udah bercerai. Tapi saya ingat janji saya. Karena berapa hari sebelum itu saya bilang sama kakak Rita, kakak saya tadi. Kak, saya bilang, orang-kadang kita ini selalu mau ingin benar ya kak ya. Tapi saya pernah loh janji sama Simon itu 5 tahun. Besok Agustus ini kak tepat loh 5 tahun. Iya saya masuk rumah sakit atau dia ya agak takut-takut gitu. Tapi saya ingat janji saya itu dikuatkan oleh itu. Berjalan terus. Oh iya dokter. Dia bawa ke ruang IGD itu. Yang mana, saya lupa juga suami saya yang mana gitu kan. Kan udah berdarah-darah begitu kan. Udah berdarah-darah dia terus kena bacok namanya gitu kan. Saya juga aduh Tuhan tunjukin yang mana. Kan ada 4 itu ya. Yang salah tunjuk pula nanti kan. Tahu saya lihat karena dia punya ciri ada tai lalat di hidungnya. Ini gitu. Oh ya sudah. Saya lihat loh kenapa jadi begini. Lalu saya ambil itu saya bersihin semua. Istrinya belum datang nih. Sudah. Lalu lama-lama dokter akhirnya baru tangani. Dari mulai jam 5 pagi sampai jam 4 sore belum ditangani. Karena dia punya tato jadi rumah sakit ini bilang nih jangan pelarian dari mana, penjara mana gitu. Tapi setelah saya datang akhirnya ditangani. Lalu dokternya bilang Bu Yusnita sini tanda tangan. Saya tanda tangan untuk dia nginap kan. Lalu saya yang dorong itu ikut ke ruang inap. Sampai di ruang inap tuh ada keluarganya, ada omnya juga yang hamba Tuhan, ada maminya, ada papinya. Di situ benar saya melihat ketika kita hidup benar, Tuhan benar gak akan pernah tinggalkan kita. Dia bela saya di depan musuh-musuh itu istilahnya kan. Seperti Daud katakan, dia menyediakan hidangan di depan lawanku. Gitu. Itulah gembala yang baik itu. Nah di situ tiba-tiba ada suara papinya Simon ini sama omnya itu. Nggak, si Selfie nggak boleh jaga Simon di sini. Yusnita istri yang sah dia bilang gitu. Saya mundur maju juga kita namanya secara hukum negara kita udah cerai kan. Di situ akhirnya saya bilang jadi iya mami bilang Yus aja yang jaga di sini. Benar mam, iya. Jadi kan saya sama anak-anak kan dia belum sadar kan Simon ini sudah tidur. Nah akhirnya waktu mau pulang dia peluk saya sama mami. Mami tetap mengakui kamu sebagai menantu mami gitu. Di situ saya bilang pembelaan Tuhan. Tadinya takut saya dipermalukan, diusir kan, malah dirangkul. Nah kondisi ekonomi saya yang bilang saya 1.000 perak di dompet saya itu dalam benar-benar di bawah titik nol ekonomi saya waktu itu. Nah saya ada duit 5.000 di dompet saya. Saya bilang ke anak-anak, bawa pulang ini. Biar mama jaga papa. Bawa pulang, tapi tukar di depan ya. Kasih mama 1.000 aja. Untuk beli roti gitu. Lupa nggak bisa masuk ke dalam karena jam besuknya sudah habis. Jadi nggak seribunya nggak dapat 1.000 itu. Nah dia sadar kan, dia sadar hari besoknya baru saya lihat istrinya itu datang gitu, tapi nggak berani masuk ke dalam. Jadi di pintu di sini saya melihat bagaimana pengampunan itu ya mulai berjalan. Saya bilang, saya samperin dia, kamu mau masuk? Saya bilang, nih kartu tunggu saya, kamu masuk aja. Saya 2 hari udah nggak makan di situ karena nggak ada uang. Ya, di situ saya suapin dia, saya mandiin dia. Dia tunggu-tunggu kali dia mau tanya itu juga istrinya dia nggak enak. Tahu saya kasih dia masuk. Mereka berpelukan di depan saya. Lalu dia bilang, Yusnita, berapa sih biaya sinetron?
Ya kalau untuk dalam studio sih murah, saya bilang itu. Paling 50 juta. Tolong orbitkan ya dia. Kita nggak makan nih 2 hari. Di situ saya belajar tentang iman itu. Nah, waktu itu anak-anak sudah terima Yesus. Sudah. Waktu itu udah terima Yesus ya. Oke. Nah, ketika ingin mau kembali rujuk lagi dengan suami, apakah ada acara peneguhan lagi di gereja? Ada. Bukan Akhirnya? peneguhan ya, tapi ada itu. Ada ya. Jadi artinya kan secara hukum kan tadi udah sempat cerai ya cerai. dan diteguhkan di gereja. Di gereja mana waktu itu? Tiberias. Oh, Tiberias akhirnya ya. Iya. Ini luar biasa dan tentu sebuah contoh ya bagi kita bahwa sejahat apapun musuh kita, suami yang kurang baik dan karena sudah punya kasih, maka akhirnya ada pengampunan. Cucu ya, bisa cerita Bu, udah berapa cucunya sekarang? Ini dengan Pak Simon ya? Iya. Iya. Ini cucu-cucu atau ada anak juga? Ini, Cucu-cucu ya? Cucu 5. Aha. Jadi anak 3, cucu 5. Harusnya 6, tapi meninggal 1. Oke. Ini anak Nah, saya ini anak yang tertua. yang itu. tertua, Rini, yang ya. dulunya sekolah pesantren juga. Iya. Dia nih paling fanatik daripada saya, fanatikan dia dulu tuh. Iya. Dan satu lagi ini juga. Nah, ini buka perintisan sekarang di Cibinong ya. Dengan 3 anak sekarang dia guru agama Kristen juga. Dan bagaimana ketika yang sebelum terima Yesus itu? Sebelum terima Yesus. Bagaimana sikap mereka kepada ayah mereka? Kalau orang Ambon itu sama anak sayang sekali. Oh, jadi jujur sayang. Sayang. Jadi anak-anak itu nggak ada rasa benci ya sama ayah ya? Tapi setelah saya kembali sama papahnya, ada rasa ketidaksukaan lebih tinggi ya. Saya lihat di hati pikiran anak saya terhadap, karena memperlakukan saya, mereka kan udah Kristen, jadi Kristen. Maka kalau misalnya papanya pulang selingkuh apa, misalnya ketahuan lah sama saya gitu, saya tunjukkan. Saya cetak foto saya berdua dia gitu, saya pajang di depan meja makan, lalu saya siapkan makanan begitu kan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu anak-anak lihat bertahun-tahun juga, akhirnya dia bilang, udah lama ngapain lagi sih mak? Ada gitu. Jadi saya bilang, jangan taruh kebencian sedikit pun. Kita doakan. Bukan papa yang jahat, ada iblis di dalam diri papa. Itu yang harus kita perangi. Gitu. Ya. Baik, kita sekarang beralih kepada pelayanan. Iya. Iya kan? Jadi kapan dan tahun berapa memutuskan mulai menginjil? Mulai menginjil? Iya. Tahun 91 lah. 91. Dan penginjilan pertama itu di mana? Di keluarga. Keluarga ya, tadi kakak-kakak. Jadi saya kembali lagi menyelesaikan yang 3 episode itu. Akhirnya diselesaikan? Diselesaikan, tapi acting saya sudah parah. Kalau tadi sebelum itu kan kita belum mengenal Yesus kan. Jadi janda genit itu kayaknya ini gue banget nih kan. Setelah itu kita mau menginjil nih. Gimana? Sering lah kena caci maki. Kalau enggak kita mesti bayar denda. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Iya, gitu. Jadi saya selesaikan juga. Nah, saya kembali ke situ sambil di Taman Ismail Marzuki kan berkumpul. Kan banyak artis-artis di situ. Saya bawa Injil ini juga di situ. Tetap ya. Temulah Junedi Salat, ketemu Roy Martin, Rudy Salam, itu. Akhirnya saya bilang ada Louis Niki Julu itu, dia yang punya Saint Mary. Bung, saya bilang itu Kristen kenapa sih nggak ada ibadah? Yuk bikin persekutuan lah begitu. Ini foto bersama ini Nur Afni ya. Ini ayah nih. Oh ayah. Ayah, adik kakak, gitu, anak saya. Ini waktu saya pergi ke Sukabumi nginjili ayah saya. Oh, oke. Kalau Nah, ini waktu ke Padang bersama Om Pendeta Korombot ya. Nur Afni, itu saya yang baju hijau. Kemudian Ibu sampai kemana-mana. Ibu sempat ke Mentawai. Ke pelosok-pelosok. Ke pelosok. Ini gambar di mana ini, Bu? Mentawai di Kakap. Ini di mana? Ini waktu kan Mentawai itu kepulauan. Ya. Jadi kita dari pulau ke pulau. Ya. Ini nyebrang dari pulau ke pulau.
naik perahu ini. Aduh, dari Padang itu naik 12 jam kapal kayu, Iya, turun, naik lagi ojek, iya. turun lagi, naik nih yang ini nih di sungai. Habis itu jalan kaki lagi gitu. Dan bahkan ibu juga menjangkau jiwa-jiwa di Pulau Nias. Iya. Ini bisa cerita ini, foto ini apa ini? Ini waktu mereka setelah Ibu layani di Jakarta, ya, di Cibinong itu, mereka dapat PHK dari pabrik dia kerja itu. Dia nggak pada mau pulang ke kampung. Kerja apa Bu kita di Nias? Saya survei dulu ke Nias itu, ternyata mereka banyak yang punya tanah di situ kan. Saya bilang enggak. Sampai mereka bilang, Bu, biarin deh kita jadi pemulung di sini asal sama Ibu. Gitu. Habis saya minta sama Tuhan, saya ini penginjil, saya tidak bisa jadi gembala, saya ini kemana-mana. Akhirnya satu persatu pulang, dan akhirnya saya temui mereka, kumpul nih di Nias. Oh, puji Kumpul di Tuhan. Nias. Akhirnya saya titiplah ke gereja-gereja. Ini daerah mana ini, Bu? Kalau boleh tahu. Apa? Tetehesi. 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 Oh, iya, iya. Ida Negawo. Tetehesi dan Negawo. Ini foto yang waktu ke Kalau ini ke Pulau Siau. Siau ya, di Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Sanger ya, Sangihe itu. Wah, udah kemana-mana. Dan ada juga foto bersama Pendeta Aliudin ya, bin Zainul ya, yang orang Aceh. Iya. Ini waktu kemana nih, Bu? Ini ke Mentawai, ini Mentawai, ke ya. Mentawai ke Padang sama Pak Ali. Iya, iya, luar biasa. Apa ada lagi penginjil-penginjil lain, Bu, yang Ibu sering bekerja sama dengan misi yang sama dalam pelayanan dan masih berkomunikasi hingga sekarang? Ya, yang paling Ibu ingat ya, Ibu Diana. Ibu Diana Lahatu itu, Aha. ya itu kami diproses Tuhan sama waktu itu ya. Oh gitu ya. Luar biasa. Sampai ke pemulung-pemulung. Dan sampai sekarang tetap Sampai sekarang tetap berkomunikasi. luar biasa. Bahkan sampai ke Sumatera Barat. Ya, kami sama-sama. Dan beliau memang melalang buana ya. Oh iya, Kemana-mana. dia jam terbangnya lebih daripada Ibu. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Diana. Kebetulan beliau lagi dalam perjalanan menuju bandara. Kita sapa saja beliau. Selamat siang, Bu Diana. Shalom, selamat siang. Salam Ibu, apa kabar? Yo, Yahoo, Bu. Apa kabar Bu Diana? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Afwan, sangat baik. Lama tidak beredar di dunia persilatan, paling tidak kelihatan dari pantauan kami. Ya, terima kasih Bu Diana sudah berkenan memberi waktu untuk berpartisipasi dalam talkshow ini. Nah, benarkah Ibu Yusnita Tanjung ini adalah teman sepelayanan Ibu? Bukan teman, tapi saya punya uni. Saya punya mentor, saya punya senior yang mengajar saya, memotivasi saya untuk memiliki beban yang sama, memberitakan kabar baik dengan cara yang santun, dan juga kita memiliki spirit yang sama karena kami dididik oleh guru yang sama. Begitu. Ya, bisa ceritakan kapan bertemu pertama sekali dan bagaimana kisahnya Ibu bertemu Bu dengan uni Anda ini? Waktu itu tahun 2000-an, kebetulan saya diajak teman untuk ikut ibadah di sebuah persekutuan doa di daerah Cikini. Kemudian saya berkenalan, dan di situ saya jujur masih awam. Karena saya dari tahun 95 sampai 2000 itu Tuhan izinkan saya melayani di Tiberias. Ya, namun sebelumnya mungkin pernah saya saksikan di diaspora. Ya, kemudian ketemu beliau dan banyak hal saya bertanya dan saya belajar untuk setia seperti apa yang uni saya ajarkan. Dan di situ saya juga membawa beberapa teman-teman untuk mengenal Sang Juru Selamat. Dan di situ juga lewat uni saya, Ambo punya uni ini, saya dikemudian oleh hambanya Pak Yusuf Roni, Abuna Yusuf Roni ketika itu di Yayasan Fokusnya, bersama juga Bapak Akmal Sani, Pak Profesor Muhammad Fatah, dan banyaklah ya. Mas Bambang Nursena juga pernah untuk memberikan pengajaran dan beberapa senior-senior yang lain.
Dan disitulah saya mulai belajar untuk melayani di pemulung. Buat saya benar-benar ya bukan tidak bisa terima, tetapi justru seperti yang saya pernah saksikan, kita mengikut atau percaya dan sudah diselamatkan, kita harus memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Dan saya mulai belajar untuk melayani para pemulung di Jalan Kopi. Disitulah keangkuhan kita rontok ya, nggak ada artinya kalau kita nggak bisa jadi barokah, nggak bisa jadi berkah bagi banyak orang, untuk siapapun dan lapisan masyarakat. Dengan beberapa dengan stratel apapun, kita tetap harus punya beban seperti itu, bro. Iya, ya. Apa kesan Ibu Diana tentang uni Anda ini, Ibu Yusnita Tanjung? Yang utama memang wajahnya lemah lembut, tetapi orang Sumatera tetap orang Sumatera, tegas, tegas, tidak pernah kompromi, yang selalu on time. Dan kalau yang belum mengenal pasti dengan didikannya, teguran, sentilan beliau yang tegas, kesannya sih seperti Judas. Tapi buat saya ambil hikmahnya dan saya setia mendampingin beliau, dan saya punya banyak ilmu pengetahuan dan saya belajar banyak dengan hati keibuannya yang terutama. Tapi menegur dengan kasihnya. Kalau kita, saya pernah diajar papa saya, lebih baik dikritisi profesor daripada dipuji orang yang uneducated, ya, yang tidak berpengalaman, bukan orang yang tidak pendidikan ya. Jadi supaya kita lebih termotivasi dan kita jadi lebih smart, seperti itu, bro. Ya, apa doa dan harapan Ibu Diana buat Ibu Yusnita? Beliau ini figur banget, figur seorang Bundo Kanduang, lemah lembut. Memang wajahnya mungkin sepertinya cool ya. Kalau negur memang betul-betul, kalau nggak bisa terima, nggak mau dididik, memang kesannya ketus. Tapi buat saya tadi seperti saya bilang, justru buat saya itu menjadikan motivasi buat saya untuk saya belajar tegar dari beliau. Tegarnya tidak bisa diukur lah. Beliau tuh tegar, tabah, dan benar-benar Wonder Woman buat saya. Wonder Woman sekali. Hampir-hampir itu air mata dia sembunyikan. Saya tahu persis siapa beliau, tapi air matanya itu pandai, cakap kali menyembunyikan air mata, tetap senyum. Sekalipun banyak sekali ya ujian, cobaan beliau untuk bukan hanya sekedar berpindah agama. Kita tahu kekristenan bukan sekedar agama, tetapi bagaimana kita ketemu sang juru selamat dan bagaimana kita kembali ke azal kita hanya lewat sang jalan yang lurus itu, yaitu kalam dan roh Allah di dalam nama Isa Al-Masih, seperti itu. Dan saya banyak sekali memperoleh ilmu beliau dan didikan beliau. Saya anggap bukan orang lain. Saya punya uni, saya punya bukan sahabat saja, tapi benar-benar seperti saya punya uni, seperti itu. Ya, mungkin Bu Yusnita ada pesan yang ingin disampaikan buat adik Anda ini? Oh, puji Tuhan, saya merasakan bahwa dia itu adalah teman sekerja di dalam Tuhan, melebihi dari yang lain. Waktu di forum fokus itu, dia bukan orang sembarangan kalau saya lihat ya. Tetapi ketika dia mau mengosongkan dirinya itu, saya katakan inilah adik saya. Saya rindu punya teman di dalam pelayanan itu yang benar-benar menghormati Tuhan gitu. Cari, akhirnya dapatlah Ibu Diana yang cantik jelita ini. Ya. Ayo ke pemulung. Mau, tapi merontak-rontak juga lah sedikit ya, biar bagaimanapun. Sampai ke Padang, pergi ke sawah-sawah gitu. Udah, pokoknya jalanin aja Diana. Harapan saya untuk Diana, tetaplah setia sayang ya. Sampai Tuhan menjemput kita. Amen. Apapun keadaan, kondisinya, keras sekuat apapun menempa kita. Ingat ada tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Itu tidak pernah berubah ya Din ya. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, dan berumah tangga bersama Bung David bersama dengan Tuhan.
Ya, Amin. tetap semangat, tetap jadi ibu gembala. Amin. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, Itu pesan. Amin. baik. Satu persahabatan yang Terima kasih sangat sekali diberkati. Uniku sayang. Uni Ya. juga tetap harus maju dalam Tuhan. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Diana. Sukses terus dalam pelayanannya, Bu. Sampai bertemu lain waktu. Hati-hati di jalan. Salam. Terima kasih. Swagele. Sawagele. Shalom. Shalom. Tuhan berkati semua Uni Yo. dan semua tim. Yo. Shalom. Shalom. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Diana, Ibu Gembala ya. Ibu gembala. Dan teman sepelayanan Ibu Yusnita Tanjung. Bahkan diakunya bukan teman tetapi adik, kakak ya, Uni. Dan ada rencana penginjilan bareng dalam waktu Rencana dekat. kami ada tahun depan kalau Tuhan izinkan. Kemana Bu? Kemungkinan ke Sulawesi Utara barangkali Oke, ya kalau bareng Tuhan dengan Ibu Diana ya. izinkan. Iya. Luar biasa. Jadi rindu sekali memang kalau berjalan bersama dengan mantan-mantan kedar agak beda begitu. Iya, iya. Jadi ya ada kan? semacam roh yang sama gitu ya, Iya. visi yang sama. Iya. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV, salah satunya dengan mendukung program Talkshow ini. Ya, Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Ya, bukan angka 4 ya di belakang donasi saudara. Mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Nah, begitu juga kami ingatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Diaspora TV bekerjasama dengan Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center untuk menyalurkan bantuan, terutama bagi saudara-saudara kita yang punya problem atau kurang beruntung secara ekonomi. Nah, Departemen Diakonia GKRI DCC membuka kesempatan Bapak Ibu semua untuk turut ambil bagian dalam program Diakonia Berbagi dengan mengirimkan donasi seberapapun di nomor rekening atau lewat scan QRIS yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mohon juga bukti transfer disampaikan ke nomor WA yang tersedia. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan Ibu masih soal pelayanan. Kami dengar Ibu juga melayani hingga ke bangsa-bangsa. Tadi kita sebut melayani di darat dan juga di udara. Ibu punya acara di radio. Iya. Ya, seperti apa pelayanan di radio itu, Bu? Bisa cerita? Kalau di situ kan dikhususkan bahasa daerah ya, bahasa daerah. Ada berapa bahasa bahasa suku di situ. Nah, salah satunya ya suku Minang. Dengarlah carita. Dangalah carito. Apa artinya itu? Dengarlah. Dengarlah Cerita. cerita. Oke. Ya, jadi mata acara Ibu namanya Palito Hati. Jangkauannya kemana itu? Asia dan Amerika. Ya. Oh, sampai ke Asia dan Amerika segala. Ya. Ya. Dan kenapa pakai bahasa Minang? Karena itu khusus untuk bahasa suku. Ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, Nias. Jadi targetnya memang orang-orang Minang waktu itu ya, kalau orang khusus Minang. Semua kalau Ibu sih, bukan orang Minangnya, siapa yang dengar aja. Karena Ibu campur bahasanya kan. Ya? Oh, ada juga bahasa Indonesianya. Iya. Nah, Ibu kan khusus bahasa Minang, tapi dialek Ibu supaya orang tuh mengerti, nggak khusus orang Minang aja. Gitu. Oke, iya. Nah, selain tadi pelayanan kemana-mana, ternyata juga Ibu tertanam di gereja ya, di GPDI. GPDI. Dan sekarang Ibu menjadi pelwab itu apa sih, Bu? Pelayanan wanita Pantekosta. Pelayanan wanita Pentakosta, dan Ibu sebagai wakil ketua ya di sana ya. Di foto ada, ini di Cibinong berarti Ibu? Ini di Cinere. Oh, Cinere. Di tempat ketua. Ya. Nah, ada firman Tuhan yang bilang begini, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Bagaimana Ibu menghidupi firman ini? Dengan hidup Ibu, kalau kita mau menjadi alat Tuhan, ya kita harus tinggal di dalam Tuhan kan. Jadi kalau Ibu dulu, kenapa Ibu ke gereja sana sini dengar kesaksian orang, senang banget kemana-mana gitu kan. Terus kok nggak ada ya orang bersaksi, dia udah bertobat, ibunya nggak bertobat, anaknya belum dengar lagi sana, kok nggak ada. Tuhan, saya mau dong Tuhan, yang melengkapi lah Tuhan.
Kalau pendeta udah banyak, jadi pendeta besar, gembala sudah banyak, ini yang ini kayaknya jarang nih ada seisi rumahnya itu kan, ada di Alkitab. Itulah Ibu gumulin, Ibu doakan. Alhamdulillah ya itu Tuhan penuhi. Jadi Ibu puas dalam hidup ini. Dan masih ada ke depan yang ingin dicapai untuk saudara Ibu yang baru ini? Iya, Ibu sekarang ini bukan saudara aja targetnya semuanya. Karena Ibu melihat bagaimana daya tahan rumah tangga itu sekarang ini rapuh sekali. Ya. Apalagi sebagai wanita ya, banyak sekali mereka tidak bisa bertahan. Nah, Ibu ingin memotivasi wanita-wanita ini bagaimana bertahan di dalam Tuhan. Begitu. Jadi tujuan Ibu, ya mana tahu sisa umur ini ya bisa memotivasi para ibu-ibu, wanita-wanita ya, ketika kita menghadapi masalah rumah tangga, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Kalau kita fokus ke sana, insya Allah kita bisa melewati setiap musim kehidupan kita. Tadi kan Ibu kemana-mana dan ada buah pelayanan, artinya ada yang menabur, ada yang menuai. Orang-orang yang menerima Kristus artinya akan dituai oleh orang-orang yang gereja-gereja lokal. Dan Ibu nggak masalah dengan itu? Enggak. Justru banyak teman malah bilang begini, heran juga ya kamu setiap yang kamu didik, kok kamu biarin sih dia keluar gitu kan. Sepertinya ada anak Bugis Toraja itu dimenangkan Tuhan lewat Ibu, akhirnya dia diusir oleh keluarga, akhirnya tinggal di rumah kan. Terus Ibu rangkul, Ibu didik, sampai sekolah Alkitab. Harusnya kan pendamping Ibu ya. Tapi enggak, Ibu silakan lepas milih ke Nias. Akhirnya dia buka gereja di Nias. Gitu. Kayak anak-anak yang tadi yang di Nias itu dari enggak bisa apa-apa lah ya. Akhirnya titip Pak Gembala, titip anak saya. Jadi pimpin pujian, bahkan bisa yang berkhotbah juga. Tanpa sekolah Alkitab, Ibu didik aja. Gitu. Luar biasa. Nah ini kan usia makin senior, Bu. makin tua lagi. Apakah Ibu juga terus akan menginjil seperti ini? Sepertinya kalau Ibu pikir ya, kemarin ini terakhir kan Ibu suka di Sulawesi Utara ya, sampai ke pelosok-pelosok itu. Nah setelah COVID ini, kenapa ya Ibu agak takut? Mungkin Ibu mau ditogor kali sama pemerintah untuk booster ketiga itu. Itu jadi kalau itu nggak ada, kita nggak bisa keluar daerah kan. Oh, Ibu belum di booster? Yang ketiga, dua udah loh. Apa Ibu harus di Jawa Barat nih karena tugas ini sebagai wakil ketua PLWAP ini. Nah, apa rahasianya Bu? Sehingga Ibu bisa menjaga kebugaran sampai kelihatan fit terus. Ya mungkin resepnya itu ya, vitamin D itu. Derita. Vitamin S itu senyum terus ya. Kita tegaslah pada tempat yang tepat. Habis itu jangan simpan segala sesuatu yang tidak berguna di hati. Karena hati itu adalah sentral kehidupan kita. Jadi kalau hati yang gembira adalah obat awet muda juga. Dan Ibu bagaimana menjaga tetap melekat dengan Tuhan? Iya, setiap rasanya ya, setiap nafas kehidupan itu rasanya Ibu selalu berkomunikasi aja dengan Tuhan. Dalam doa. Masak, enggak harus duduk berdoa kayak dulu lagi. Waktu jam tertentu lagi nyapu aja. Tuhan terima kasih masih ada umur. Masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan. Nanam cabai Ibu. Cabai, kamu teman saya. Enggak ya ngobrol. Yang penting hati itu dipenuhilah dengan sukacita. Gitu. Walaupun keadaan tidak memungkinkan kita bersukacita. Ya. Apalagi suami saya udah jantung. Lah kita... Teman-teman saya bilang, nah itu yang lu tunggu-tunggu. Akhirnya tua, lu jadi menderita juga. Saya bilang, kan pandangan kamu menderita, saya sih enggak. Saya bilang, ada nggak yang ingin disampaikan kepada suami Anda sama anak-anak kalau mereka dengarkan video ini? Iya, harapan saya sebagai istri tentunya ya, Papa lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kalau memang kata Tuhan kita harus bayar harga, bayarlah sampai lunas ya. Jangan cicil juga, jangan kredit juga ya Pak. Nah semoga, mana tahu Papa nanti mengakhiri hidup itu hutang
sudah lunas, bayar harga selesai. Pengen kan ketemu sama keluarga di rumah Bapak yang di surga. Nah, kemudian untuk anak-anak, apa yang kalian lihat di dalam kehidupan mama, ambil yang baiknya ya nak ya. Ambil yang baiknya. Karena mama juga gak sempurna, belum sempurna. Tapi pesan mama satu kali lagi ya, mengerti tidak mengerti firman Tuhan itu, lakukan saja perintahnya. Maka satu kali kalian akan mengerti. Dan jangan menolak apapun tugas yang menyangkut tentang pelayanan. Karena di dalam pelayanan itulah kita bertumbuh dan berbuah, kalau boleh berbuah lebat. Apapun masalahmu, ada Tuhan. Selama mama masih ada, tetaplah jadikan mama mentor kalian. Ya. Agaknya kurang afdol kalau tidak memberikan juga pesan-pesan kepada pendengar kita. Oh, haleluya. Ya, apa saja yang ingin disampaikan kepada God lovers? Ya, puji nama Tuhan ya, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, janganlah kita hanya sebagai penonton saja. Mari ambil bagian, apa saja. Apalagi untuk mendukung pelayanan ini ya. Karena saya tahu persis ya, pelayanan ini juga butuh dana, butuh biaya. Yang kedua, selama kita menerima firman atau nasihat-nasihat itu, coba sediakan tanah hati yang baik. Sediakan sehingga benih itu bisa tumbuh. Ya, bisa tumbuh. Kalau saudara tidak menyediakan hati atau tanah yang baik itu, benih itu tidak akan tumbuh dengan baik. Karena benih itu ada setiap saat, ditabur setiap saat. Kita hanya menyediakan wadah. Kalau wadah itu baik, maka Tuhan akan menumbuhkannya. Nah, supaya itu tumbuh, siramlah tanaman itu. Dengan apa? Dengan berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pedagang, pedaganglah yang benar. Ya. Jangan sama dengan dunia, kata Tuhan. Kalau dunia ini pedagangnya suka menipu, ngasih yang palsu, kita jangan. Karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan anak-anaknya yang taat setia kepada kita. Kalau melayani, layani saja dengan tulus ikhlas. Orang menzolimi kita, orang merampas hak kita, jangan takut. Ada Tuhan yang akan menghakimi mereka. Jaga hati ini, terpenting jaga hati. Karena kata banyak ya kita dengar kabar kan sekarang, masa depan negara bahkan dunia ini akan menjadi gelap. Kita dengar begitu. Di sanalah peranan kita sebagai anak Tuhan. Karena kita memiliki terang. Terangnya Tuhan. Mungkin kita akan lebih berdampak lagi di tengah yang gelap itu. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kita sering meninggalkan Tuhan. Jangan salahkan. Nanti kalau kita tidak mampu menghadapi tantangan. Hadapi tantangan, berdiri di atas rintangan, dan raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah karena Tuhan. Memberi karena Tuhan. Dengan demikian, kita tidak berhutang kepada siapapun. Kita memberi karena Tuhan. Kita menerima karena Tuhan. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu, anak-anakku, jauhkanlah hal-hal yang tidak benar mulai dari sekarang. Tarikan dunia ini magnetnya semakin kencang, ya. Tetapi kekuatan Allah itu lebih kencang dari magnet yang ada. Lekat erat kepada Tuhan Yesus. Insya Allah hidup kita akan terpelihara walaupun di dalam badai kekelaman. Ya, melekat erat dekat dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini vitamin D dan vitamin S yang selalu kita pelihara dalam hidup harus kita. kita makan setiap Setiap hari. Baik, terima kasih Ibu Yusnita atas cerita yang luar biasa. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan kita. Ya, salam kami buat Ibu, semakin sehat, terus sehat, dan juga semakin kuat dalam pelayanan Ibu. Amin. Salam kami buat keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, God lovers, kembali kami ingatkan, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV.
Ya, kembali dengan mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca dan scan QRIS yang tersedia. Ya, kami mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Ya, begitu juga kami ingatkan bahwa untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Departemen Diakonia GKRI Diaspora menyalurkan bantuan terutama bagi saudara-saudara kita yang punya problem atau kurang beruntung secara ekonomi. Nah, Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center membuka kesempatan Bapak Ibu semua untuk turut ambil bagian dalam program Diakonia Berbagi dengan mengirimkan donasi berapapun di nomor rekening atau lewat scan QRIS yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mohon juga bukti transfer disampaikan di nomor WA yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, God Lovers, saya Apose, Apolonius Lase, beserta seluruh tim Diaspora TV yang bertugas, mohon pamit sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu.